Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini boleh saya akan membawakan kita pada renungan di kesempatan hari ini. Saudara terkasih, kita akan buka di dalam Nehemia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayatnya keempat sampai ayatnya ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat yang keempat, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kubebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah namamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Jawab pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini boleh kita melihat di dalam Nehemia ini menceritakan tentang bagaimana caranya Nehemia berdoa kepada Tuhan bagi bangsa orang Israel ketika mereka dalam suatu perjalanan yang sangat begitu luar biasa, jauh sekali. Kita memandang bahwa kita hidup di dalam perjalanan ini diibaratkan seperti kita juga hidup di dalam perjalanan orang bangsa Israel. Nah, kita melihat saudara beberapa konteks ini menceritakan tentang bagaimana acuan doa Nehemia dan bangsa orang Israel menutukan, merendahkan kehidupan mereka untuk memohon ampun daripada kesalahan dan dosa yang mau mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Boleh kita menarik saudara, apa saja yang mau kita lihat dan bagaimana dengan kita saudara terkasih? Apakah kita sudah berdoa dengan setulus hati bagi nama kemuliaan nama Tuhan? Ataukah ketika kita sudah berdosa kita mau berbalik kepada Tuhan atau tidak? Baik saudara, mari kita lakukan dengan baik. Mari kita mencari Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Mari kita betul-betul berdoa, mengucap syukur, mendalkan Yesus, mencari apa yang mau Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah saudara terkasih, saya akan membawakan kita dalam satu tema, yaitu doa yang mengubah keadaan. Sekali lagi, tema yang saya mau bawakan bagi kita pada kesempatan hari ini yaitu doa yang mengubah keadaan. Jadi apa-apa saja yang mau kita lihat untuk doa kita akan diubahkan sesuai dengan keadaan kita. Saya akan memberikan poin-poin bagi kita saudara terkasih, yaitu yang pertama, apa langkah-langkah doa yang mengubah keadaan kita. Poin yang pertama yaitu doa dengan terbebas. Ayat yang keempat dikatakan bahwa ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Di sini dikatakan bahwa dia berkabung, bahwa Nehemia dan bangsa Israel ketika itu sedang berkabung. Ya. Kalau ketika kita melihat bahwa konteks ini berpacu untuk pemberitaan daripada
pertobatan bagi bangsa Israel. Nehemia menangis, Nehemia berkabung kepada Tuhan untuk memohon agar doanya itu betul-betul terpenuhi sesuai dengan keadaan yang mau dia kehendaki. Jadi doa betul-betul dengan terbeban, betul-betul berkabung. Artinya betul-betul tidak ada lagi harapan yang mau dilakukan oleh seorang Nehemia ini. Dia berkabung seperti orang yang sudah meninggal, seperti ada orang yang meninggal dalam kehidupannya. Jadi poin yang kedua saudara, apa langkah-langkah doa yang mengubah keadaan? Poin yang kedua ini dikatakan bahwa doa dengan merendahkan diri. Kita lihat saudara terkasih di dalam ayat yang ke-6, yaitu menceritakan tentang berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu. Sekarang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nah di sini jelas dikatakan saudara, bagaimana caranya doa agar kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada di sini dikatakan tentang mengakui dosa. Merendahkan diri, betul-betul merendahkan diri. Bagaimana caranya kita mengakui dosa kita? Baik itu doa sekaum, doa keluarga kita, dosa keluarga kita dan sebagainya. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ada doa untuk dapat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya kita betul-betul tersungkur, jatuh, rapuh dan memohon agar Tuhan betul-betul memaafkan kita. Membuka langkah yang baru bagi kita agar kita terlepas daripada dosa. Poin yang ketiga saudara, di sini dikatakan bahwa apa langkah-langkah doa yang mengubah keadaan kita, yaitu doa dengan berusaha. Sekali lagi saya katakan bahwa terakhir ini poin yang terakhir adalah doa dengan berusaha. Kita akan melihat yaitu di ayatnya ke-11, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang telah rela takut akan namamu, dan bela hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang-orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman. Nah ketika kita melihat saudara betul-betul ada doa yang diutamakan untuk berusaha. Artinya membicarakan doa itu bukan hanya lepas daripada bibir kita, tetapi melakukannya betul-betul rela takut akan nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan saja betul-betul kita takut. Jadi bagaimana caranya kita doa ini? Betul-betul kita betul-betul berdoa dengan berusaha siang dan malam untuk mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, pengampunan, ya, agar kita betul-betul dilepaskan daripada ikatan dosa ini, agar kita betul-betul mampu untuk hidup dalam keadaan yang betul-betul sungguh luar biasa dibebaskan oleh Tuhan. Nah kesimpulan daripada firman ini saudara, apa langkah-langkah untuk mengubah semuanya? Apa langkah-langkah agar kita betul-betul melihat bahwa kita betul-betul mau diubahkan dengan keadaan kita oleh Tuhan Yesus? Yaitu yang pertama, doa betul-betul dengan terbeban. Yang kedua saudara, doa dengan merendahkan diri. Dan yang terakhir adalah doa dengan berusaha. Jadi saudara, dalam 3 poin dan 3 kesimpulan ini akan membawakan kita dalam satu hari ini betul-betul berbicara dengan baik, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita terbeban, mari kita merendahkan diri, dan mari kita berusaha agar kita betul-betul diampuni oleh Tuhan. Demikianlah jauh pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan merenungkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.